Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa na'udzu billahi wa wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa man wala. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah luar biasa. Allah. Jadi sekarang kita akan bukan belajar sebenarnya, hanya mengulas materi tentang akhlak. Iya. Jadi kita sama-sama belajar apa itu akhlak dan bagaimana cara penerapannya dan contoh-contoh. Ada yang tahu akhlak itu apa? Pengertian akhlak? Saya Pak, izin menjawab Pak Apa ya. itu? Kalau menurut saya sih akhlak itu kayak kepribadian, perilaku. Iya. Coba Pak. Ada lagi? Ada yang tahu akhlak? Mungkin sikap kita ya Pak, Iya. kita aja. Jadi akhlak itu pengertiannya ada yang menurut bahasa yaitu dan ada yang menurut istilah. Jadi kalau dari bahasa yaitu artinya yang bahasa Arab. Jadi kata akhlak merupakan jamak kata khulukun yang mengandung arti tabiat, adab atau watak. Secara istilah yaitu berarti kesopanan dan agama atau budi pekerti. Nah, jadi pengertian akhlak itu dapat diartikan sebagai tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sengaja, dilewati dari proses latihan yang menjadi kebiasaan. Jadi sebenarnya ada dua nih, akhlak dan ilmu akhlak. Ada yang tahu nggak bedanya? Apa itu akhlak dan apa itu ilmu akhlak? Kurang tahu sih Pak. Wah, kalau tahu Bisa Pak. dijelasin Pak? Jadi kalau akhlak itu berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sengaja. Jadi lebih ke tingkah laku kita gitu. Perbuatan kita. Jadi kalau ilmu akhlak itu ilmu yang mempelajari dan memberi petunjuk bagaimana berbuat kebaikan. Jadi kita belajar cara kita untuk bertingkah laku gitu. Dan bagaimana kita membawakan tingkah laku kita ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau bagaimana? Bisa dilanjut Pak? Lanjut saja ya. Iya. Selanjutnya yaitu langsung saja ke macam-macam akhlak. Akhlak itu sebenarnya dibagi dua, yaitu ada akhlak mulia atau terpuji, yang kedua adalah akhlak buruk atau tercela. Apa sih akhlak mulia? Akhlak mulia itu, ada yang tahu nggak akhlak mulia itu apa? Akhlak buruk atau tercela itu apa? Ada yang tahu? Saya Pak, Apa itu? akhlak yang terpuji atau mulia itu ada akhlak yang baik. Nah, Dalam artian hal yang kita lakukan itu bisa bermanfaat bagi orang lain. jadi Iya, Pak. akhlak mulia atau terpuji itu tingkah laku kita Iya, betul. yang baik atau terpuji. Yang selanjutnya itu akhlak buruk atau tercela. Ada yang tahu nggak akhlak buruk atau tercela itu? Bisa dijawab Pak? Iya, silakan lanjutin. Yang saya tangkap ya tentang akhlak buruk itu Ya, sepertinya seperti tingkah laku seseorang iya, dalam halnya mencontohkan itu hal yang tidak baik. Misal seseorang berbicara dengan orang tua seenaknya menggunakan kata-kata yang kasar. Begitu saja sih Pak, terima kasih. jadi sama saja dengan tingkah laku yang buruk. Pak, kalau kita mengejek Iya. itu Pak nama berapa Pak biasanya Pak, gimana tuh Pak? Oh, itu ya. Itu termasuknya ya bagaimana ya? Akhlak tercela juga bisa termasuk ke dalam akhlak tercela karena setidaknya mengejek itu dalam bentukan ya apa ya? Mengejek kan artinya Kasar ya Pak? iya gitu. Jadi begitu. Iya Pak, terima kasih. Tapi kalau sebuah lelucon gimana tuh Pak? Sebuah Akan tapi kan lelucon. kalau kita bisa tertawa dengan orang lain Hmm. itu sama aja kita mendapatkan pahala. Jadi itu mengejek tapi membuat orang tertawa Tahu gitu. juga gitu. Bagaimana tuh Pak? Kurang tahu juga ya, kayaknya balance itu. Apa? Pahalanya dapat, dosanya juga dapat kayaknya itu. Kurang tahu saya juga ya. Nanti karena belum saya juga masih dalam tahap belajar nih ya. Iya. Kalau ada yang salah atau apa, tolong kasih tahu. Iya boleh, bisa dilanjut Pak. Selanjutnya yaitu langsung saja ke contoh. Nah, contoh akhlak terpuji dan akhlak tercela. Ya. Yang pertama yaitu contoh akhlak terpuji dulu.
akhlak terpuji itu sebenarnya banyak, tapi kita ngambilnya di akhlak terpuji itu aja ya, akhlak terpuji terhadap Allah. Apa sih? Ada yang tahu nggak akhlak terpuji terhadap Allah itu apa saja? Boleh dijawab Pak? Iya, silakan. Salah satu contohnya menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya Pak. Itu termasuknya Akhlak terpuji. bertakwa. Bertakwa sih ya termasuknya ya. Iya, bertakwa. Ada yang tahu lagi? Cukup Pak, lanjut ke Ya, yaitu akhlak mulia atau terpuji terhadap Allah itu yaitu pertama itu yang pertama ikhlas. Kita ikhlas, kita harus ikhlas apa yang kita jalankan itu tidak mengharapkan apa-apa tapi mengharap ridhonya Allah gitu. Paham ya? Tambah. Yang kedua yaitu bertaubat. Mengapa kita harus bertaubat? Ya, kita introspeksi diri sendiri aja. Misalnya kita kayaknya ada yang salah nih, harusnya nggak gini nih gitu. Kita harus bertaubat. Itu yang ketiga bersabar. Kenapa harus bersabar? Itu bersabar itu apa ya, istilahnya dapat menahan diri kita, sabar. Misalnya tadi ada yang mengejek orang tua kita tidak perlu membalas gitu atau mengejek lagi, samanya aja kita kayak apa ya, sama-sama buruk nantinya gitu. Jadi kita harus sabar, tapi sabar juga nggak sabar nggak harus diomongin gitu. ada batasnya Pak ya? Iya, paham ya? Yang untuk keempat yaitu bersyukur. Kenapa sih kita harus bersyukur gitu? Kenapa? Di akhlak terpuji bagi Allah ini kenapa kita harus bersyukur? Itu suatu sikap memanfaatkan sebaik-baiknya yang bersifat fisik ataupun non fisik. Jadi kita itu bersyukur itu ya harus bersyukur lah gitu. Karena apa yang diberikan oleh Allah itu ada manfaatnya. Dan dikasih sakit nih, nggak bersyukur lah. Kenapa dikasih sakit gitu? Karena Allah itu ya mungkin sayang ya, karena Allah itu tidak memberikan apapun di luar kemampuan kita. Jadi kita harus bersyukur. Itu bertawakal selanjutnya. Yang tahu bertawakal itu apa? Seperti tadi yang dijelaskan Tajudin mungkin Pak. Nah, itu bertakwa, tapi sama aja dengan bertawakal ya. Yaitu bertawakal itu menyerahkan diri, berdoa. Misalnya kita udah usaha nih. Nah, kita tinggal bertawakalnya, biasanya denger ya kata-kata begitu ya kan? Iya, Nah, tinggal doanya saja nih, menyerahkan diri kepada Allah, doa. Itu yang selanjutnya harapan. Yang tahu harapan? Mengapa kita harus berharap? Karena kita mempunyai keinginan bukan Pak? Nah, Ada target yang harus kita kejar kali Pak. kepada siapa kita harus berharap gitu kan? Apakah ke manusia? Apakah langsung kepada Tuhan, Allah gitu? Siapa? Kita harus berharap Kepada Allah kepada Subhanahu wa taala. Allah. Karena sesuatu Allah. yang diharapkan dari manusia itu belum tentu Betul. adanya. Tapi kalau kita berharapnya kepada Allah itu pasti bisa kita berharap kepada manusia itu mengikuti. Pak kalau berharap Ya. kepada orang dalam gimana tuh Pak? Berharap kepada orang dalam ya. Iya, Itu Pak. Orang dalamnya yang seperti apa itu? Apa gimana itu? Misalnya maksudnya? kayak kita mau masuk ke PT tuh Oh. Pak, kayak gitu Pak. Gimana Itu tuh Pak? juga bingung juga ya bagaimana itu. Itu tidak bisa kan. Kita harus berharap pada Allah saja gitu. Tapi Pak, apakah mungkin Allah memberikan jalan kita untuk bertemu dengan orang dalam itu Pak? Dalam artian mungkin Allah menunjukkan itu sebagai jalannya gitu. Ya, gimana ya? Kita itu harus tetap berharapnya kepada Allah. Sesulit apapun kita tidak boleh berharap kepada siapapun. Itu Baik. harus berharap kepada Allah. Udah. Ya, Dan yang Pak. selanjutnya yaitu bersikap takut. Kenapa sih harus kita bersikap takut gitu? Kenapa? Takut, mungkin takut melakukan hal yang tidak baik. Sikap takut. Ya, Kenapa kita harus bersikap takut? melakukan kejahatan yang tidak sesuai dengan agama ataupun menjauh. Bersikap takut. Ya, yaitu bersikap takut di sini yaitu takut akan ciptaan Allah gitu. Iya. Tidak melanggar perintahnya. Misalnya kalau kita nggak ada rasa takut kan, misalnya ada pohon mangga nih, orangnya nggak ada. Kalau kita nggak ada rasa takut itu kita pasti akan mengambilnya tanpa seizin yang punya gitu ya kan. Jadi paham ya? Paham, Pak. Itu beberapa contoh ya. Tadi ada 7 akhlak mulia terhadap Allah. Itu yang selanjutnya itu akhlak
tercela kepada Allah. Ada yang tahu? Akhlak tercela atau majmumah ya. Iya. Kata lainnya akhlakul majmumah, itu akhlak tercela. Ada yang tahu? Akhlak tercela kepada Allah? Iya Pak, saya Pak. Ya, silakan. Kayaknya menyekutukan Allah itu termasuk apa? Nah, Salah bukan? iya benar sekali, menyekutukan Allah atau kata Menyekutukan. lainnya musyrik. Musyrik. Oh, musyrik. Musik apa? Musyrik. Musyrik bukan musik ya, Oh musyrik. iya baik Pak. Musyrik. Beda deh ya, Pak. Beda. Itu musyrik itu yang tadi disebutkan oleh Ali ya, mempersekutukan Allah gitu. Meminta atau memohon kepada selain Allah. Ada yang tahu lagi nggak? Apa? Akhlak tercela. Murtad. Apakah termasuk akhlak tercela apa? Apa tuh? Murtad. Murtad. Oh iya benar sekali. Murtad itu termasuk juga akhlak tercela. Karena kita berpindah keyakinan nih dari Islam ke agama yang lain. Kan di Indonesia ada berapa agama? 7. Ada Enam tujuh ya, apa? Pak? Enam. Enam. Nah, enam. Ada yang bisa menyebutkan agamanya apa saja? Nah, Kalau secara Alkitab itu udah ada 4. ada 4 ya. Injil, Ya. Taurat, Al-Quran, Zabur. Nah, Tapi secara Islam, secara agama itu ada 6. iya apa Bisa itu? dibilang Protestan, Iya. Katolik, Kristen, Islam, Lucu. Konghucu. Nah, Nah, sama satu lagi ada Hindu. Buddha. Buddha. Itu. 7. Protestan seperti Islam. Kristen Protestan protein. Oke, lanjut ya. Tadi murtad ya. Iya. Ya, benar kali murtad itu berpindah keyakinan dari agama Islam ke agama yang lain. Itu yang selanjutnya takabur. Tahu takabur? Ada yang tahu takabur? Wah, Bisa dibilang sombong gitu ya? Nah, ya. Menyombongkan diri. Itu termasuk ke akhlak tercela terhadap Allah. Iya. Emang kita boleh harus lebih sombong gitu. Nggak boleh kan. Di atas langit masih ada langit gitu. Jadi kita tidak boleh sombong. Selanjutnya yaitu munafik. Ada yang tahu munafik? munafik. Bermuka 2, Pak. Nah, bisa disebut juga begitu, bermuka 2. Tapi yang lebih tepatnya itu sikap seseorang yang menampilkan dirinya berpura-pura atau tidak tulus hatinya mengikuti ajaran Allah. Dan ini termasuk sifat berkhianat gitu. Jadi munafik tuh apa ya? Berkhianat lah gitu. Apa ya? Gimana ya nyebutnya? Bingung. Iya. Bisa dibilang seperti itu Jadi juga lah. kan bilang A di belakang Iya, malah begitu gitu ya, Pak. Iya, itulah. Itulah mungkin beberapa sedikit akhlak apa tentang akhlak ya dari pengertian contohnya dan pembagian akhlak terpuji dan tercelanya. Ya mungkin di sekitaran kita juga akhlak ini belum seberapa tertanam kepada diri apa ya diri anak-anak ini. Sebenarnya akhlak itu dibentuknya dari kita kecil, terus kita masuk SD, SMP, terus SMA, terus kuliah, kita bekerja, itu harus menggunakan akhlak juga. Mengapa kita harus menggunakan akhlak? Ya karena itu bekal kita gitu. Kalau kita nggak berakhlak gitu ya, hidup kita ya selengean lah istilahnya ya. Kalau lewat nggak permisi, nggak apa, selonong boy aja gitu. Terus jangankan terhadap apa ya, orang tua selain orang tua kita gitu ya, orang tua sendiri. Ke orang tua sendiri pun terkadang kita apa ya nggak punya akhlak gitu. Kalau kata itunya have not akhlak, etika nol gitu. Iya. Nah, etika nol gitu. Mungkin begitu saja ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, apa itu? Boleh? Masih berkaitan tentang takabur, Pak. Iya. Jadi gini, ada teman saya nih, Iya. Boni ya. itu seseorang Iya. kalau main itu omongannya selalu gede mulu. Apalagi kalau main poker, sombong mulu. Waduh. Kenapa tuh, Gitu. Pak? Cocok ya, Termasuk Bu. salah satu apa ya? Siapa itu? Mencerminkan tidak baik lah gitu kalau di akhlak. Itu seperti apa untuk itu, Pak? Mungkin ya namanya sombong ya. Saya Nggak menambahkan jauh. Pak, boleh nggak Pak? Iya. Jadi dari pertanyaan beliau ini kan, Iya. Gitu. Kenapa? saat pengalaman kita bermain juga, Iya. beliau ini sudah cukup kebanyakan mengocok Pak. Jadi Oh, beliau ini kalah begitu, tapi begitu. tidak Tentang mengakui. permainan ya ini. Mah, Apakah ya. itu perilaku yang Misalnya- tidak dipuji Pak? Kita main bola gitu ya. Kita Iya, ibaratkan betul. main bola nih. Iya. Kita
kegulan terus nih. Nah, Nah, tapi tim dia- lawan sombong nih. Nah, iya. Itu ya tetap Ini itu masalahnya main akhirnya poker, Pak. tetap Bukan bola. takabur Bukan bola. gitu. Ya kita istilahkan saja gitu. Bukankah kita introspeksi Pak, sedangkan Nah. hal yang kita lakukan itu tuh Pak tidak betul. Iya, tapi tetap saja itu termasuk sifat sombong. Tidak Itu sombong, tidak baik ya. boleh. Izin menambahkan Pak, Iya. semisal ya, Iya. yang masuk ini kan selalu sombong nih. Kan tetapi Heeh. dibalas mulu sama yang menang mulu itu, makanya Oh. saling memanaskan. Oh, begitu ya. Sebab Jadi sebaiknya mah yang menang ini Berarti- diam. kita harus menanamkan ke dalam diri kita sendiri itu Betul, sifat betul, betul. rendah hati. Rendah hati. Nah, Kesalahan itu. terbesar itu sombong. Nah, tapi Tapi tetap masalahnya sombong ini, itu Pak. tidak boleh. Heeh. Izin menambahkan Pak ya. Iya, boleh. Tapi masalahnya kenyataannya emang menang aja gitu Pak. Bagaimana itu Pak? Ya, Mungkin- ya tetap sombong itu tidak boleh. Oh, Jadi tidak boleh. sombong itu tidak boleh. Apapun Iya, keberhasilannya. apapun bentuknya sombong itu tidak boleh. Nah, ya Sangat karena menjelaskan sih Pak. iya, waktu ya. Iya. Kita waktu ya mungkin tidak panjang lagi ya. Intinya Pak, kayaknya mungkin tidak usah Pak. Iya. Jadi mungkin dicukupkan saja. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini itu berkah. Amin. Ya. Amin. Semoga apa-apa yang kita pelajari itu masuk ke dalam diri kita dan bisa mengimplementasikan. Nah, ya, Ya. Allah alam bisawab. Ya. Sebelumnya sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Sekian dari saya, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.